Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dalam belajar menuntut ilmu meskipun secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Miftahul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu dengan tema agama dalam kehidupan manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan identitas kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Rosida Sofa Hoiriyah dengan NIM 23201, yang kedua Endah Puspitasari dengan NIM 23202, yang ketiga Nailis Soraya dengan NIM 23208, dan saya sendiri Edi Maulana dengan NIM 23214. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia agar kehidupan manusia lebih teratur dan tidak kacau. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu unsur-unsur agama. Unsur-unsur agama yang pertama yaitu substansi yang disembah. Dalam setiap agama, esensi dari keagamaan adalah penyembahan pada sesuatu yang dianggap lebih berkuasa. Yang kedua yaitu kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas utama bagi agama. Jadi semisal agama tersebut belum memiliki kitab suci maka masih sulit dikatakan sebagai agama. Yang ketiga yaitu pembawa ajaran. Pembawa ajaran suatu agama bagi agama samawi yaitu disebut nabi atau rasul. Jadi biasanya nabi atau rasul akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan diberikan kepada umatnya sesuai apa yang didapatkan wahyu tadi. Yang keempat yaitu pokok-pokok ajaran. Setiap agama pasti memiliki pokok-pokok ajaran atau prinsip ajaran yang wajib diyakini bagi setiap pemeluknya. Yang kelima yaitu aliran-aliran. Setiap agama pasti memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agama masing-masing yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan, kemudian lanjut ke pemakalah berikutnya. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang manusia beragama. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. Agar semuanya itu dapat dicapai, maka ia harus dapat menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani diantaranya yaitu agama. Agama mengandung dua dimensi, yaitu hubungan vertikal atau hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama makhluk Tuhan lainnya. Di sisi lain, agama merupakan sarana untuk mengatasi frustasi karena alam, sosial, moral, dan karena maut. Religi juga merupakan sarana untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat, sarana untuk memuaskan intelektual yang ingin tahu, dan sarana mengatasi ketakutan. Keyakinan beragama mempunyai peranan penting dalam membina moral dan nilai-nilai moral yang datang dari agama tetap dan bersifat universal apabila dihadapkan pada suatu dilema, bahwa seseorang akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan nilai-nilai moral yang datang dari agama. Tingkat religiusitas individu akan berkembang dan seiring perkembangan kepribadiannya. Sejak manusia lahir di dunia, manusia dilahirkan mempunyai potensi beragama dan berkeyakinan kepada Tuhan atau percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semestanya. Oleh karenanya, pemahaman mengenai keagamaan dan religiusitas haruslah ditanamkan sejak dini, bahkan ketika masih kanak-kanak. Dan karena kepercayaan ini akan berkembang dan mencapai kematangan ketika individu dewasa. Dalam mencapai kematangan beragama banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor internal atau faktor bawah
ada agama yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah dinamisme, animisme, dan politisme. Agama dinamisme mengandung kepercayaan pada kekuatan gaib dan berpengaruh kepada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat jahat. Benda yang menggunakan kekuatan gaib baik akan disenangi, dipakai dan dimakan agar orang yang memakai dan memakannya akan senantiasa terpelihara atau dilindungi oleh kekuatan gaib yang terdapat di dalamnya. Sebaliknya, benda yang menggunakan kekuatan gaib yang jahat akan ditakuti manusia sehingga harus dijauhi. Agama animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh. Roh dalam masyarakat primitif belum mengambil bentuk roh dalam paham masyarakat yang belum maju. Bagi masyarakat primitif, roh masih tersusun dari materi yang halus sekali, yang dapat menyerupai uap atau udara. Roh bagi mereka mempunyai rupa umpamanya berkaki dan bertangan yang panjang-panjang, mempunyai umur dan memberikan makanan. Mereka mempunyai tingkah laku manusia, umpamanya berburu, menari, dan menyanyi. Terkadang roh dapat dilihat, sungguh pun ia tersusun dari materi yang halus sekali. Roh dari benda-benda yang menimbulkan perasaan dahsyat seperti hutan yang lebat, danau yang dalam, sungai yang berarus deras, pohon besar lagi rindang daunnya, gua yang gelap, dan sebagainya. Itulah yang dirahmati dan ditakuti. Kepada roh serupa ini bersajian untuk menyenangkan hati mereka. Sejahtera ini dalam bentuk binatang, makanan, kembang, dan sebagainya. Roh nenek moyang juga menjadi objek yang ditakuti dan dihormati. Agama politeisme mengandung kepercayaan pada dewa-dewa. Hal yang menimbulkan perasaan takjub dan dahsyat bukan lagi dikuasai oleh roh, tetapi oleh dewa-dewa. Kalau roh-roh dalam animisme tidak diketahui tugas yang sebenarnya, dewa dalam politeisme telah mempunyai tugas tertentu. Demikianlah ada dewa yang bertugas menyinarkan cahaya ke permukaan bumi. Dewa ini dalam agama Mesir kuno disebut Ra, dalam agama India kuno disebut Surya, dan dalam Persia kuno disebut Mitra. Ada pula yang tugasnya menurunkan hujan. Dalam India kuno disebut Indra, dalam Jerman kuno disebut Donar. Selanjutnya ada pula yang dewa angin, dalam India disebut Wata, dalam Jerman kuno disebut Wotan. Dalam masyarakat yang sudah maju, agama yang dianut bukan lagi dinamisme, animisme, politisme, atau monoteisme, tetapi agama monoteisme, agama tauhid. Dasar dari monoteisme Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Dengan demikian, perbedaan antara monoteisme dan politeisme ialah bahwa dalam agama akhir ini Tuhan tidak lagi merupakan Tuhan nasional, tetapi Tuhan internasional, Tuhan semesta bangsa di dunia ini, bahkan Tuhan alam semesta. Tujuan hidup agama monoteisme bukan lagi mencari keselamatan hidup material saja, tetapi juga keselamatan hidup kedua atau spiritual. Dalam istilah beragama disebut keselamatan dan akhirat. Dalam mencari keselamatan itu bukan lagi dengan memperoleh sebanyak mungkin mana, sebagaimana halnya dalam masyarakat dinamisme, dan tidak pula dengan membujuk dan menyokok roh-roh dan dewa-dewa, sebagaimana dalam masyarakat animisme dan politisme. Dalam monoteisme, kekuatan gaib atau supernatural itu dipandang suatu zat yang berkuasa mutlak dan bukan lagi suatu zat yang menguasai suatu fenomena natural. Seperti halnya dengan paham animisme dan politisme tidak dapat dibujuk dengan sajian. Disinilah letak perbedaan besar antara agama primitif dan agama monoteisme. Dalam agama primitif, manusia mencoba menyokok dan membujuk kekuasaan supernatural dengan penyembahan dan sajian-sajian supaya mengikuti kemauan manusia. Sedangkan dalam agama monoteisme, manusia itu hanya tunduk kepada Tuhan. Dalam agama manusia itu akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang suci akan berada di Tuhan di surga. Agama Hindu atau Hindu Dharma dengan ajarannya tentang Tuhan Yang Maha Esa memandang bahwa roh manusia adalah percikan Sang Yang Widi. Persatuan roh dengan badan menimbulkan kegelapan. Badan akan hancur tetapi roh akan kekal. Kebahagiaan manusia ialah bersatu dengan Sang Yang Widi yang disebut dengan moksa. Moksa akan tercapai hanya kalau Atma telah menjadi suci kembali dari kegelapan yang timbul dari persatuan dengan badan. Cara mengadakan hubungan dengan Tuhan untuk mencapai kesucian jiwa ialah sembahyang di pura atau di rumah, merayakan hari suci, dan sebagainya. Islam juga mengajarkan bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Orang yang rohnya bersih lagi suci dan tidak berbuat jahat hidup di dunia akan masuk surga dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, orang yang rohnya kotor dan berbuat jahat pada hidup pertama akan masuk neraka jauh dari Tuhan
agar hidup kekal di akhirat memperoleh kesenangan, jauh dari kesengsaraan. Orang haruslah berusaha agar mempunyai roh bersih, lagi suci, dan senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat di dunia. Tujuan hidup beragama dalam agama Tauhid adalah menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan Pencipta semesta alam dengan patuh dari perintah dan larangannya. Dengan kata lain, agama Tauhid dengan ajarannya bermaksud untuk membina manusia yang berjiwa bersih dan berbudi pekerti luhur. Disinilah letak salah satu dari arti penting dari agama monoteisme bagi hidup kemasyarakatan manusia. Agama yang dimasukkan dalam kelompok agama monoteisme sebagaimana disebut dalam ilmu perbandingan, yaitu Islam, Yahudi, Kristen, dengan kedua golongan Protestan dan Katolik yang terdapat di dalamnya, dan Hindu. Ketiga agama pertama merupakan satu rumpun. Agama Hindu tidak termasuk dalam rumpun ini. Di antara tiga agama serumpun ini, yang pertama datang ialah agama Yahudi dengan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, dan lain-lain. Kemudian agama Kristen dengan Nabi Isa yang datang untuk mengadakan reformasi dalam agama Yahudi. Terakhir sekali datang agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Ajaran yang beliau bawa ialah ajaran yang berdasarkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan lain-lain dalam bentuk muridnya. Sejarah juga menunjukkan bahwa ketika agama Yahudi, Kristen, dan Islam punya asal yang satu, akan tetapi dalam perkembangannya masing-masing agama mengambil jurusan yang berlainan, sehingga timbullah perbedaan antara ketiganya. Pada permulaan, Yahudi, Kristen, dan Islam berdasarkan atas keyakinan tauhid yang serupa. Dalam istilah modern, keyakinan ini disebut monoteisme, akan tetapi kemudian tauhidnya hanya dipelihara oleh Islam dan Yahudi. Dalam Islam, satu dari kedua syahadatnya mengenai tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam agama Yahudi, syahadatnya disebutkan dengan lah Israel, Tuhan kita satu. Adapun kemudian tauhid dalam agama Kristen dengan adanya paham Trinitas. Bagaimana diakui oleh ahli perbandingan agama, tidak dibahas lagi. Dengan demikian, di antara agama besar yang ada sekarang, Islam dan Yahudi lah yang memelihara paham monoteisme yang murni. Adapun monoteisme Kristen dengan paham Trinitasnya dan monoteisme Hindu dengan paham politeisme tidak dapat dikatakan monoteisme murni. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin E, berbagai pendekatan dalam studi. 1. Pendekatan teologis, yang kedua pendekatan historis, yang ketiga pendekatan fenomenologis, yang keempat pendekatan sosiologis, yang kelima pendekatan antropologi, dan yang keenam pendekatan psikologi. Yang pertama ada pendekatan teologis, pendekatan kewahyuan dan keyakinan, di mana agama lain bukan merupakan hak prerogatif Tuhan sendiri. Realitas jati agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh agama itu masing-masing. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk simbol-simbol keagamaan masing-masing. Dengan demikian, antara satu aliran dengan aliran lain tidak terbukti dalam dialog atau saling menghargai. Yang kedua ada metode historis. Melalui pendekatan sejarah, seorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Pendekatan sejarah juga berusaha untuk menelusuri dan memahami asal-usul lembaga-lembaga tertentu dalam periode tertentu dan pertumbuhan ide. Perkembangan sejarah juga merupakan usaha untuk memperkirakan peranan kekuatan-kekuatan yang sangat mempengaruhi agama. Yang ketiga ada pendekatan fenomenologis, metode yang bertujuan untuk memahami pemikiran, tingkah laku, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya tanpa mengikuti teori-teori tertentu. Pendekatan fenomenologis juga memahami dan mempelajari berbagai gejala keagamaan sebagaimana dengan apa adanya, dengan cara manifestasi-manifestasi pada dirinya sendiri dengan pengalaman yang pernah terjadi pada dirinya sendiri. Sosiologis. Yang pertama, perspektif fungsionalis.
suatu jaringan masyarakat yang digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang keagamaan. Yang kedua ada perspektif konflik. Para penganut perspektif konflik ini bahwa masyarakat berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelas dan kelompok. Yang ketiga ada interanisme simbolik. Memahami perilaku-perilaku sosial masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan beragam keyakinan dan doktrin-doktrin keagamaan yang ada. 5. Metode antropologi budaya sebagai produk manusia yang bersosial. Budaya pun dipelajari dalam antropologi. Jika budaya dikaitkan dengan agama, maka yang dipelajari di sini adalah agama sebagai fenomena budaya, bukannya agama dalam kurung ajaran yang datang dari Tuhan. Yang keenam ada metode psikologi. Pendekatan ini bermaksud untuk mencari hubungan atau pengaruh agama terhadap kejiwaan para penganutnya. Sebaliknya, pengaruh kejiwaan sang pemeluk terhadap keyakinan keagamaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama dari kelompok 1, yaitu dengan tema agama dalam kehidupan manusia. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan semoga video presentasi ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.